semuanya, jumpa lagi dalam Astro Wicara oleh Langit Selatan. Tamu kita kali ini adalah Dr. Lucky Puspitarini, peneliti sekaligus dosen di program studi astronomi ITB. Nah, setelah lulus SMA, Lucky melanjutkan kuliahnya untuk S1 di program studi astronomi ITB pada tahun 2005, kemudian melanjutkan tahap magister dan doktoralnya di Paris, Prancis. Untuk magister, beliau mengambil studi di Université Paris Diderot, kemudian untuk S3-nya di Observatoire de Paris, Prancis. Nah, kita langsung saja sapa Lucky. Halo Lucky, apa kabar? Halo, apa kabar baik? Apa kabar? Terima kasih ya udah bergabung dengan acara Astro Wicara dari Langit Selatan. Terima kasih sudah bersedia menjadi salah satu tamu kami hari ini. Kita mulai langsung dengan pertanyaan ya Ki ya. Oke. Nah, saat ini kan Lucky berkarir sebagai dosen astronomi ITB nih. Apa yang membuat Lucky tertarik untuk berkecimpung di dunia astronomi? Mungkin bisa cerita dikit juga kenapa tertarik dengan astronomi, bidang yang mungkin buat sebagian orang agak langka. Oke, Mbak Vivi. Kalau kenapa di bidang astronomi ya karena suka ya. Dan mungkin karena rezeki juga, karena jalannya dimudahkan untuk di bidang astronomi ini. Sebenarnya memang ketika background keluarga itu tidak ada yang astronom gitu ya. Jadi memang ini hal baru di keluarga aku juga. Kayaknya aku satu-satunya astronom gitu ya. Awalnya sih memang tidak tahu tentang bidang ini seperti pada umumnya masyarakat Indonesia. Nah, tapi waktu kecil memang suka baca ensiklopedia gitu ya, buku-buku sains, astronomi, senang sih gitu, tapi waktu itu nggak kenal. Nah, kebetulan aku dapat kesempatan mewakili sekolah waktu itu untuk Olimpiade Astronomi. Dan di situ jadi kenalan. Tadinya nggak punya background astronomi, hanya punya background fisika gitu kan di SMA. Lalu ikut Olimpiade, jadi akhirnya tahu tentang astronomi, dapat pelatihan, lalu juga akhirnya dapat kesempatan untuk belajar astronomi di ITB satunya. Nah, di situ makin kenal makin suka gitu, jadi makin mengenal, wah makin seru banget nih bidangnya gitu ya, aneh gitu, unik gitu ya. Dan untungnya waktu itu setelah selesai S1 juga dapat kesempatan untuk lanjut S2, S3 gitu ya, makin kenal makin suka gitu ya, dan dapat kesempatan untuk ke tempat-tempat yang akhirnya langit cerah. Kebetulan aku anak Jakarta gitu ya, kebanyakan langitnya kelabu. Ya terus terang waktu kecil jarang gitu melihat langit, karena paling ya lihat bulan, lihat benda-benda yang terang gitu ya, tapi jarang bisa melihat langit cerah gitu kan. Tapi ya alhamdulillah dengan belajar astronomi jadi pengalaman jadi banyak, bisa melihat langit yang sangat cantik, dan benar makin dipelajarin makin falling in love. Gimana tuh rasanya waktu melihat langit yang luar biasa gelap? Wah, seru banget. Itu pokoknya kayak tempat terindah di bumi lah. Memang benar kalau kita bisa melihat langit yang cerah itu benar-benar bikin kita tuh wah berbunga-bunga, berbunga-bunga Pula dan ya, happy banget. waktu di Prancis kan langit utara, sementara kalau kita di Indonesia, khususnya di Jakarta ya langit bagian selatan. Iya, jadi kerasa banget yang kita tadinya belajar peta bintang gitu ya kan, kita lihat peta bintang, oh seperti ini, tapi pas kita lihat mungkin di langit di Indonesia, agak beda ya gitu, yang dari biasanya di buku kan ngacunya pada hemisfer utara. Jadi begitu dapat kesempatan gitu ke berbagai daerah untuk melihat langit, wah cantik banget gitu. Dan beruntung sekali. Iya benar. Saya di Bandung, ya kita di Bandung sama-sama, kita tahulah langitnya seperti apa. Nah, Ya di Observatorium Bosca juga, aku pertama kali lihat Milky Way itu waktu di Observatorium Bosca. Dulunya nggak pernah lihat karena Jakarta kan kelabu banget. Nah, waktu di Bandung itu memang kadang mendung, tapi ada saatnya tuh langit cerah. Jadi emang occasionally, wow gitu, tiba-tiba langit kayak terbuka, dan pertama kali aku baru lihat, oh Milky Way itu gitu kan. Kadang-kadang di buku-buku kok bagus, tapi kok nggak kelihatan di Jakarta gitu. Ternyata bisa juga sih kalau langitnya cerah. iya, kalau langit cerah betul banget. Nah, sekarang kita ke profilnya Lucky dulu ya. Kalau dilihat dari profil nih, S1, S2, S3 kajiannya beda-beda. Boleh tahu nggak kenapa sampai terjadi perbedaan seperti itu? Biasanya kan orang selalu ngarahnya satu tuh, misalnya udah
bintang ya bintang aja. Ini Lucky mulai dengan asteroid di tata surya sampai kemudian pindahnya jauh banget gitu. Ada Ya alasan itu berbeda-beda nggak? tetap satu jua, tetap satu astronomi sebenarnya. Tapi aku memang suka banget melihat hal baru gitu dari dulu. Memang suka mencoba-coba hal baru. Jadi memang dari tipe aku belajar hal baru itu menyenangkan. Dan di sisi lain aku punya guru yang ibaratnya guru pembimbing gitu ya, yang cerita malah baik sekali kalau kita bisa mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Memang kan dalam hidup kita harus dapat pengalaman sebanyak-banyaknya gitu ya. Pokoknya membuka mata kita. Jangan berada di kotak kecil yang sempit, tapi kayak kita coba harus melihat semua kemungkinan gitu ya. Jadi walaupun aku mulai ibaratnya dunia penelitian gitu ya dengan bidang tata surya gitu ya, kemudian menjelajah ke galaksi, kemudian belajar lagi tentang ekstra galaksi. Menurut aku itu sangat menarik sih. Jadi kita belajar hal baru dan kadang solusi dari suatu, misalnya kalau kita punya permasalahan, bisa jadi solusinya itu kita dapatkan dari bidang lain gitu. Makanya menurut saya jangan kayak terfokus hanya kayaknya jalan tuh itu aja. Kayak jalan tuh banyak. Kayak kita tuh bisa ibaratnya ya meliku-liku gitu melihat di sini ada ini, di sini ada ini gitu supaya pengalaman kita tuh banyak. Jadi ya emang buat cari pengalaman sebanyak-banyaknya gitu ya. Dan memang selain itu aku lihat tren. Kebetulan betul ngeliat tren. Karena waktu aku masuk S1 itu aku kan anak milenial ya. Nggak mau mengaku zaman kolonial, tapi aku anak milenial. Jadi zamannya aku tuh ada film Hollywood yang terkenal Armageddon. Ya kan? Tentang asteroid itu mau nabrak bumi. Jadi waktu itu terinspirasi juga, pingin deh tugas akhir atau fokus penelitiannya ke asteroid gitu kan. Jadi waktu itu ya gara-gara terinspirasi itu jadi belajar asteroid gitu kan. Kemudian waktu S2 Mars itu ternyata unik ya gitu, merupakan planet yang atmosfernya unik. Akhirnya ya jadi ngikutin tren gitu ya. Kemudian waktu S3 ada pemetaan galaksi, survei langit pemetaan galaksi, terus kayak wah menarik banget kalau bisa belajar tentang hal ini. Udah akhirnya jadi itu ya, aku suka banyak hal, terus ada tren-tren di riset astronomi yang menurut aku why not untuk kita pelajari gitu. Kalau yang pemetaan itu kalau nggak salah itu dari Gaia ya, surveinya Gaia. Betul. Iya. Langsung pengen penasaran tanya, keterlibatan apa yang dikaji dari surveinya Gaia itu? Apa ada keterkaitan nggak dengan surveinya Lucky? Ya, jadi Gaia itu kan idenya adalah mempelajari struktur galaksi kita, melakukan survei bintang sebanyak-banyak yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya. Jadi dia billion of star gitu ya, mempelajari billion of star yang tadinya kita hanya ratusan ribu bintang gitu ya dengan misi yang sebelumnya Hipparcos. Dengan Gaia itu benar-benar revolusioner gitu ya, sampai billion of star, miliaran bintang. Nah, jadi memang pemetaan galaksi itu sebenarnya hal yang waktu 2014 itu trending topik gitu istilahnya ya, trending topiknya. Nah, jadi kalau dia fokusnya mempelajari bintang, nah di sisi lain kayak saya materi antar bintang, jadi support untuk Gaia adalah ketika kita mempelajari bintang gitu ya, survei bintang di galaksi kita coba petakan, tapi kita juga perlu memetakan materi antar bintang di galaksi. Jadi kita mendapatkan gambaran lengkap dari seperti apa sih galaksi kita gitu. Nah, itu pertanyaan kita simpan agak nanti ya. Saya mau balik. Oh iya, oke. Ini saya pengen tahu waktu kajian tentang asteroid di S1 itu waktu itu apa sih yang dikerjain untuk fokusnya? Ya, jadi waktu S1 ini saya mempelajari objek yang disebut dengan koorbital asteroid. Ibaratnya trojannya gitu ya, asteroid trojan. Kalau kita pernah tahu di Jupiter tuh ada asteroid trojan yang berada di titik Lagrange. Jadi kalau kita buat suatu sistem referensi di mana matahari dan planet itu berada di titik yang tetap gitu ya, maka kita akan melihat si objek asteroid ini berada di situ terus gitu ya, kayak Lagrange, titik Lagrange. Nah, sama ternyata bumi pun juga punya asteroid seperti itu. Nah, namanya koorbital asteroid. Nah, jadi si koorbital asteroid ini yang saya lakukan adalah
siapa aja sih kandidatnya gitu ya, dari semua asteroid yang dekat bumi, mana sih yang merupakan trojannya bumi gitu ya. Terus kalaupun dia termasuk ke dalam kategori trojan gitu ya dengan parameter orbitnya, bagaimana sih kestabilannya gitu, apakah dia lama berada di titik Lagrange tersebut atau dia pindah-pindah gitu kan ya, ataukah dia itu tidak stabil gitu. Nah, kalau tidak stabil kan bahaya juga ya. Kalau tidak stabil, apakah ada encounter dengan bumi? Jadi waktu itu mensimulasikan orbit mereka dan menghitung kestabilannya kayak berapa tahun dia akan stabil. Nah, ordernya kan ratusan hingga jutaan tahun ya. Tapi ada juga yang hanya beberapa ribu tahun. Nah, itu kita list potensi bahayanya gitu ya. Nah, seperti itu. Ada yang berbahaya nggak buat bumi? Ya ada sih, tapi memang ordernya nggak besok atau lusa atau tahun depan gitu ya. Jadi walaupun bahayanya pun masih order ya beberapa ratus tahun atau ribu tahun. Jadi kadang-kadang orang ya mungkin bisa diagregatkan. Mungkin 2000 tahun lagi kan saya belum tentu ada gitu kan. 100 tahun lagi kayaknya kita juga udah nggak ada sih. Iya. Nah, betul. Jadi ordernya itu untungnya ordernya itu cepatnya di astronomi itu lama untuk manusia. Betul. Kita beda juga sih dalam orde, bukan cuma orde waktu tapi juga orde jarak. Yang kita bilang dekat, bukan dekat seperti yang kita tahu di keseharian. Betul, ya. Nah, kalau yang S2 itu kan lebih ke arah awan tingginya Mars ya. Ini kerjaannya terkait dengan iklim di Mars atau gimana? Ya, betul, iklim di Mars. Jadi Mars ini memang merupakan planet yang sangat menarik gitu ya. Dia tuh merupakan planet kunci yang bisa memberitahu kita kenapa maksudnya daerah yang ibaratnya bisa ada kehidupan gitu ya, dengan yang planet tidak ada kehidupan. Jadi memang ini waktu saya kebetulan mengambil tugas ya, ibaratnya TA S2 gitu ya, Mars itu memang lagi trending. Jadi memang ya waktu itu memang banyak sekali misi-misi ke Mars, dan waktu itu kayak digaungkan sekali ini merupakan planet kunci yang bisa memberitahu kita gitu ya. Nah, di sisi lain atmosfer Mars ini digunakan untuk global climate model. Jadi seperti model standar gitu ya, karena lebih simpel, lebih mudah mempelajari atmosfer Mars dibanding atmosfer bumi gitu kan. Karena di Mars mungkin nggak ada polusi udara segala macam, jadi lebih mudah memodelkan. Jadi orang atmosfer malah lebih mudah memodelkan Mars dibandingkan di bumi. Nah, waktu itu ada deteksi yang sangat menarik gitu, bahwa di ketinggian yang sangat tinggi gitu ya, ternyata ada awan di Mars gitu kan. Nah, itu menarik kan, wah ada awan di Mars gitu. Kenapa bisa ada awan tinggi di Mars itu? Oke, nah ini juga hal yang menarik karena kita tahu awan itu terbentuk kalau ada kalau di bumi kan uap air ya. Jadi ada mungkin partikel debu solid yang menjadi inti dari si kristal awannya ini, lalu dilingkupi oleh air. Kalau di bumi kan kita tahunya awan itu terbentuknya seperti itu gitu ya, ada kelembapan, ada terbentuk. Nah, kalau di Mars tuh bagaimana gitu. Makanya kita bertanya, kok bisa ada awan di Mars gitu kan. Nah, ternyata ini hal menarik, dan kalaupun ada awan, komposisinya seperti apa gitu kan, kita nggak lihat ada air nggak. Ya, ada air di Mars gitu ya, tapi tidak seperti air yang di bumi, kelimpahannya tidak seperti di bumi. Jadi kita bertanya-tanya seperti apa awan di Mars. Nah, waktu itu memang kajiannya adalah kalau yang saya lakukan deteksi. Jadi benar nggak sih terdeteksi awan ini? Ternyata benar. Jadi pengamatan satelit gitu ya, pengamatan satelit kita bisa lihat memang terdeteksi awan. Kemudian komposisinya apa? Nah, ini yang kita modelkan. Jadi kita bisa lihat, kalau kita lihat spektrum gitu ya, spektrumnya, nah kita bisa modelkan kira-kira komposisinya seperti apa. Jadi di sini menggunakan suatu metode pemodelan transfer radiasi. Nah, kita memodelkan, dan ternyata awan di Mars ini adalah awan karbon dioksida gitu ya. Jadi awan CO2, bukan seperti awan H2O yang kita kenal gitu ya. Kalau proses si ibaratnya inti dari si awannya ya, nukleusnya, kita tahu ternyata ada proses yang namanya dust devil di Mars. Jadi di mana ada badai, ternyata ada badai yang mengangkat debu-debu ke atmosfer Mars gitu ya. Nah, debu-debunya lah yang menjadi nantinya ibaratnya inti-inti dari si awan tersebut. Jadi ya menarik juga gitu ya, kok bisa ada awan gitu. Seperti itu. Dan badainya itu satu planet kan, badai debu itu? Iya, namanya dust devil. Jadi peristiwa ya seperti kayak kalau kita ada typhoon gitu ya.
ada angin puyuh, nah gitu ya. Nah di Mars juga gitu. Ini kalau nggak salah yang bikin salah satu rover di Mars itu akhirnya berhenti bekerja kan? Iya sempat, iya Das Devil. Jadi ya menarik juga gitu ya. Wah ada angin puyuh loh di Mars. Menarik memang. Dan itu bisa terpotret dari bumi juga sebenarnya. Jadi ada beberapa astronom amatir yang berhasil motret waktu kejadian 2 tahun lalu atau tahun lalu deh. Nah, Iya. sekarang Lucky masih ada pekerjaan atau penelitian terkait atmosfer Mars nggak? Sebenarnya pingin banget, tapi memang pending dulu karena datanya itu data satelit dan kita tahu data satelit itu bukan data yang murah gitu ya. Satelitnya punya siapa gitu kan? Berbeda dengan mungkin berbeda dengan beberapa bidang astronomi kayak bintang, galaksi itu kan masif, datanya itu masif. Jadi mau nggak mau butuh banyak orang dan biasanya kebijakan datanya itu lebih apa ya, generous gitu ya. Oke. Tapi kalau misalnya data-data seperti ekspedisi yang ke Mars atau ke planet tuh biasanya kebijakan publikasi datanya tuh lebih lambat dan lebih tertutup dibanding beberapa misi lainnya gitu. Hanya untuk meneruskannya wah harus ini dulu izin dulu gitu ya. Mungkin satu saat kalau Indonesia punya satelit yang dia kirimkan gitu ke Mars, wah dengan senang hati sih saya ikut lagi gitu penelitiannya. Itu bakal benar-benar menarik loh kalau kita bisa punya satelit yang dikirim ke Mars seperti halnya India. Exactly, benar, seru banget. Pasti seru banget dan itu pasti kayak breakthrough banget untuk publikasinya. Banget. Karena tahun ini kan ada kalau nggak salah dari Cina, kemudian dari Saudi Arabia yang mengirimkan misinya ke Mars juga kan untuk jadi orbiter. Dan itu benar-benar Iya, luar biasa sih, menarik banget. ya dan kebanggaan banget buat negaranya ya. Jadi Betul. memang mudah-mudahan Indonesia nyusul nih cepat nih. Semoga deh one day. Nah, kita balik lagi ke terkait materi antar bintang. Apa sih yang menarik dari materi antar bintang yang membuat Lucky tertarik untuk mengerjakan penelitian ini? Apalagi tadi kan Lucky nyebutnya materi antar bintang ini semacam support juga kan untuk penelitian tentang pemetaan galaksi. Betul. Jadi materi antar bintang ini merupakan kalau kita debatable gitu ya salah satu objek paling penting di galaksi. Kenapa? Karena dia yang membentuk bintang, ya kan? Dan materi antar bintang ini laboratorium yang sangat kaya. Kita bisa lihat materi antar bintang ini pada berbagai temperatur dan juga tekanan. Jadi ada berbagai fase gitu ya. Mau cari yang paling dingin sampai yang paling panas itu ada di materi antar bintang, ya kan? Mau cari yang pokoknya sesuatu yang nggak mungkin ada di bumi itu ada di materi antar bintang. Nah, jadi selain itu tadi penting, terus dia kaya, rich laboratory gitu ya. Jadi memang worth it sekali untuk mempelajari materi antar bintang. Nah, tadi di sisi lain si materi antar bintang ini bisa kita manfaatkan untuk memetakan struktur galaksi kita gitu kan ya. Selain kita memetakan bintang itu di mana, kita juga harus memetakan di manakah materi antar bintang berada gitu kan. Dan di sisi lain materi antar bintang, tadi saya cerita bahwa materi antar bintang itu yang adalah ibaratnya bahan pembentuk bintang gitu ya. Nah, nanti bintang itu dia berkembang, berevolusi dan di akhir evolusinya dia balik lagi gitu ya jadi materi antar bintang. Jadi ada proses enrichment di galaksi yang mengubah struktur kimiawi gitu ya. Secara kimiawi kita akan melihat bahwa ada elemen-elemen yang lebih kaya dibanding sebelumnya. Mungkin tadinya lebih banyak hidrogen, helium, tapi semakin lama galaksi itu mengandung karbon, nitrogen, bahkan besi gitu ya. Nah itu proses yang sangat terkait gitu ya, bintang, materi antar bintang. Jadi suatu daur hidup yang tidak terpisahkan. Jadi menurut saya penting banget sih untuk belajar materi antar bintang. Bisa dibilang dengan kata lain, materi antar bintang ini jadi bahan buat membentuk bintang, bukan hanya membentuk bintang, tapi juga planet-planet dong. Betul, dan kalau orang bintang kan suka bilang kita anak-anak bintang gitu ya, karena unsur-unsur besi yang di kita itu terbentuk di reaksi fusi di bintang yang bintangnya kembali lagi jadi materi antar bintang. Jadi sebenarnya kita juga anak materi antar bintang gitu, kita terbentuk dari materi antar bintang gitu ya. Seperti itu, kalau diklaimnya ya. Ya. Kalau nggak salah pernyataannya Carl Sagan apa ya? Kita dari debu-debuan terbintang bukan sih?
Iya, betul sekali. Dan aku lupa kalimat tepatnya lagi. Nah, Iya. bicara tentang tadi karena Lucky menyebut juga bahwa materi antar bintang itu akan jadi lebih kaya kan, setiap kali ada bintang mati, kemudian mungkin Mhm. secara kimiawi muncul materi baru. Bisa cerita secara singkat nggak, kenapa ada muncul materi baru tersebut? Oke, jadi ketika kita si materi antar bintang itu membentuk bintang, nah di pusat bintang itu ada reaksi fusi yang di mana dia menggabungkan atom menjadi atom yang lebih berat atau elemen yang lebih berat. Sehingga dia lebih yang tadinya mungkin unsur yang sederhana, elemen yang lebih sederhana, seiring dengan reaksi yang ada di bintang itu tentunya kita akan melihat akan menghasilkan gitu ya elemen-elemen yang lebih berat. Jadi di sini ada proses enrichment, kekayaan. Jadi yang tadinya kita hanya punya atom yang sederhana, dengan adanya ya reaksi fusi di bintang gitu ya, kita akan mendapat elemen-elemen yang lebih berat gitu ya. Dan bintang suatu saat dia akan berada di akhir hidupnya, dia berevolusi, dia akan berakhir dia akan berada di akhir hidupnya. Nah, ketika berakhir di akhir hidupnya tentu ada beberapa skenario, salah satunya dia meledak gitu ya, dan di situ dia melontarkan sebagian masanya yang sangat banyak ya, dan masanya ini akan kembali lagi ke materi antar bintang, sehingga materi antar bintang itu menjadi kaya gitu, yang tadinya hanya mungkin elemen yang sederhana, dan dengan tambahan dari feedback yang diberikan oleh si bintang gitu ya, maka akan terjadi enrichment. Dan selain itu juga ya seiring hidupnya bintang, dia juga melontarkan massa walaupun tidak banyak ya, ada angin bintang gitu kan. Nah, kemudian radiasi ini mungkin akan menstimulan reaksi kimia yang ada di materi antar bintang. Jadi memang ada proses yang kompleks di situ, dan kita lihat wah materi antar bintang akan makin lama makin kaya gitu. Dan itu memungkinkan juga untuk membentuk senyawa kimia yang bisa jadi Ya, leading ke pembentukan kehidupan ya? betul sekali. Terima kasih semuanya sudah nonton Astro Wicara bersama Langit Selatan hari ini. Jangan lupa centang like, subscribe, dan lonceng notifikasi. Buat kamu-kamu yang tertarik dengan astronomi, kunjungi kami di langitselatan.com, kamusastra.com, dan ikuti kami di sosial media, Facebook, Twitter, dan Instagram. Sampai jumpa!